Assalamualaikum. Selamat datang di Horror Stories. Bersama aku, Della, yang akan berbagi cerita horor dengan kalian. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan Horror Stories atau Horis ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin. Buat teman-teman yang udah pernah nonton Horis di channel YouTube aku, pasti udah tahu ya, di konten ini aku bakal membagikan cerita-cerita horor yang pernah aku alami sendiri. Bisa juga disebut sebagai paranormal experience, atau kadang aku juga bakal ceritain kejadian horor yang dialami teman-temanku atau orang-orang di sekitarku. Dan kalau ada teman-teman yang mau berbagi cerita horor juga untuk aku bacain di Horis ini, boleh banget. Nanti bisa kirim cerita kalian ke email horrorstoriesidn@gmail.com ya. Konten Horis ini awalnya aku buat dalam bentuk audiovisual. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk mengubah konsepnya jadi berbentuk audio aja ya. Supaya teman-teman bisa berimajinasi sendiri sambil dengerin ceritanya. So, itu aja penjelasan untuk memperkenalkan Horis ini kepada teman-teman. Sekarang, kita mulai ke cerita horor pertama yang berjudul Siapa Anak Itu. Cerita ini aku alami sendiri saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Tepatnya kelas 5. Saat itu, aku dan siswa lainnya sedang mengikuti kegiatan pramuka di lapangan sekolah kami. Biasanya kegiatan ini berakhir pada sore hari. Setelah kegiatan berakhir, aku diminta oleh guru pramukaku untuk membantu menyimpan tongkat-tongkat bambu yang tadi kami pakai ke gudang sekolah. Letak gudangnya berada tepat di bawah tangga menuju lantai 2. Ruangannya kecil, karena memang hanya diisi alat-alat pramuka saja. Setelah diberi perintah seperti itu, aku bergegas mengangkat tongkat-tongkat tersebut dan berjalan ke arah gudang. Siswa lain pun ada beberapa yang ikut membantu. Tapi mereka sudah berjalan mendahuluiku. Dan setelah menyimpan tongkatnya, mereka langsung berlari untuk bergegas pulang. Yang berarti tinggal aku sendiri di gudang itu. Langit saat itu sudah mulai gelap. Tetapi lampu tangga sekolah belum dinyalakan. Hal ini membuat gudang menjadi gelap. Selain itu, karena gudang ini berada di bawah tangga, jadi ruangan ini terasa sangat lembab, karena tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Saat sampai di gudang, tak lupa aku mengucapkan salam di dalam hati. Aku hanya berani berdiri di depan pintu gudang tersebut sambil menyimpan tongkat-tongkatnya. Setelah selesai dan ingin berjalan pulang, tiba-tiba aku melihat di dalam gudang ada sosok anak perempuan memakai baju pramuka yang sama sepertiku. Rambutnya agak coklat, dikucir 2 sebelah kiri dan kanan. Ia berjongkok, dengan punggung bersandar ke tembok, tepat di depanku. Dengan tangan yang mendekap kedua kakinya dan kepalanya agak menunduk.
Ekspresi mukanya begitu sedih dan murung. Kira-kira usia anak itu sama sepertiku. Aku terdiam sejenak untuk memastikan apakah dia salah satu temanku yang tadi ikut membantu menyimpan tongkat ke gudang. Karena aku berpikir mungkin dia habis dijahili oleh siswa laki-laki dan akhirnya menangis di gudang. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata tubuhnya tembus pandang. Seperti bayangan, namun masih terlihat jelas olehku. Setelah sadar kalau sosok itu bukanlah manusia, aku langsung berlari meninggalkan gudang itu dengan seluruh tubuh gemetar karena takut dan berdoa semoga dia tidak mengikutiku. Alhamdulillah, aku tidak diikuti oleh sosok itu dan tidak terjadi apa-apa saat aku pulang. Hari itu adalah hari pertama dan terakhir aku bertemu dengannya di gudang pramuka. Karena setelah mengalami kejadian tersebut, aku sudah tidak mau menginjakkan kaki di tempat itu lagi. Itulah salah satu kejadian horor yang pernah aku alami saat sekolah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan Horis kali ini. Sampai bertemu di Horis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.